warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pertemuan yang kali ini ya. Kita melanjutkan minggu lalu kita sudah membahas komponen apa saja ya yang perlu Anda buat ya secara kelompok ya untuk membuat master plan ya. Di mana di situ ada analisis finansial ya, khususnya di peternakan ruminansia ya. Kita sudah sampai ya kemarin kelayakan itu apa saja, kemudian komponen apa saja yang perlu Anda tulis ya sebagai apa namanya penyusunan analisis finansial itu. Yang pertama yang sudah Anda lakukan ya, dan nanti silakan dilengkapi untuk master plan-nya itu adalah membuat asumsi ya. Asumsi-asumsi dasar dari perhitungan. Ya, sebagai contoh misalnya kalau usaha Anda adalah penggemukan, misalnya ya, penggemukan tentunya ternaknya apa ya, apakah sapi, apakah domba, apakah kambing, kemudian populasinya berapa ya, pertambahan bobot badannya hariannya berapa gitu ya, kemudian bobot awal berapa, bobot panen berapa, dan seterusnya. Itu selengkap mungkin Anda buat asumsi-asumsi dasarnya ya. Di situ ada kapasitas produksi, dan yang berikutnya adalah nanti analisis biayanya seperti apa saja ya. Nah, nanti ya eh, nah ini ya, untuk analisis finansial Anda perlu pisahkan, ada yang disebut sebagai biaya investasi, kemudian ada biaya produksi ya. Nah, dari situlah kita nanti akan bisa menentukan harga pokok produksi atau harga pokok untuk satu satuan produksi itu berapa, harga jualnya itu menjadi berapa, kemudian perkiraan rugi labanya seperti apa. Nah, nanti Anda hitung ya, untuk master plan Anda itu adalah minimal PC rasio ya, kemudian analisis keuntungannya seperti apa sampai BEP-nya. Nah, apa saja biaya investasi ya, jadi Anda harus membuat contoh-contohnya ya, Anda harus list ya. Misalnya kalau tanahnya itu sewa, kalau beli seperti apa ya, itu biayanya berapa per hektar misalnya berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk keperluan semua bangunan itu masuknya ke biaya investasi. Misalnya kandang ya, kemudian misalnya rumah jaga ya, kemudian misalnya juga misalnya kantor ya, kalau peternakan Anda ada kantor, kemudian ada mes dan lain sebagainya ya. Kemudian mesin juga sama ya. Mesin-mesin, peralatan produksi juga ini masuknya ke biaya investasi. Misalnya alat transportasi juga sama, misalnya butuh mobil ya, mesin chopper misalnya, kemudian peralatan misalnya kalau di reproduksi misalnya Anda beli USG dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke biaya investasi. Demikian juga peralatan kantor ya, misalnya laptop atau komputer ya, telepon dan lain sebagainya. Kemudian instalasi listrik, karena pasti kandang juga perlu instalasi listrik ya. Kemudian instalasi air, bahkan kalau memang Anda perlu membuat jalan, itu juga masuk ke komponen biaya investasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti Anda buat uraian di Excel semacam ini ya. Jadi kolom 1 ini nomornya, kemudian apa saja uraiannya ya. Misalnya bangunan ya, dikelompokkan semua bangunan ya. Kemudian lahan itu semua nanti lahan ya, persiapan lahan dan lain sebagainya. Ini dijelaskan kapasitasnya berapa, satuannya apa, jumlahnya apa, dan seterusnya. Kemudian Anda hitung penyusutannya berapa ya, penyusutan per tahunnya berapa. Ini didapatkan dari umur ekonomisnya. Ya, kalau umur ekonomis 15 tahun ya tinggal harga akhir itu dibagi dengan 15 saja. Ya. Nah, yang kedua, itu yang perlu Anda lakukan setelah Anda buat asumsi, Anda buat list biaya-biaya atau komponen-komponen untuk investasi, kemudian Anda juga buat list komponen untuk biaya produksi atau biaya operasional. Apa sih biaya operasional itu ya? Biaya yang totalnya itu bisa berubah tergantung kapasitas ya. Contohnya apa? Misalnya bakalan ya. Kalau Anda misalnya apa namanya,
ingin penggemukan ya 100 ekor, tentunya biayanya berbeda dengan untuk membeli bakalan yang skalanya 1000 ekor misalnya, dan seterusnya. Kalau di dalam penggemukan, misalnya contohnya biaya untuk beli induk ya, biaya pejantan ya, kemudian biaya pakan ya, itu masuknya ke biaya operasional ya, biaya utilitas misalnya biaya untuk beli BBM ya, biaya untuk bayar listrik ya. Kalau tadi itu adalah instalasinya, kalau ini adalah misalnya bayar listriknya, bayar pulsa dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah upah tenaga kerja ya. Jadi eh, misalnya Anda melihara skala 1000 tentu beda ya dengan upah kerja dengan skala 300 dan seterusnya. Jadi Anda listkan itu menjadi biaya produksi ya, selengkap mungkin ya. Nah, misalnya kalau biaya investasi itu ya lain apa Pak? Misalnya juga investasi, contohnya adalah untuk biaya membuat kebun, itu juga termasuk biaya investasi ya. Misalnya membuat kebun atau membuat lahan rumput ya, 1 hektar butuh berapa? Nah, itu kan biaya investasi yang nanti juga dia akan dipakai dengan skala berapapun kan begitu ya. Jadi Anda hitung itu ya, kebutuhan rumputnya berapa, Anda akan buat luasannya berapa. Ya, ini contohnya untuk biaya produksi atau operasional ya. Bakalannya apa? Pakan hijauan kalau Anda beli ya, itu berapa ya? Tahun 1 itu unitnya sekian ya. Skalanya berapa? Jadi Anda bikin nanti Excelnya seperti ini, kemudian nanti di tahun di bawahnya itu Anda buat tinggal dikalikan harganya berapa. Ya, jadi hijauan sekian, konsentrat sekian ya, kesejahteraan ternak itu juga termasuk biaya produksi, tenaga kerja ya, itu manajer dan seterusnya, itu pegawai ya Anda masukkan nih kan berapa ini satuannya orang per bulan, karena manajernya satu berarti ini 12 ya, artinya 12 bulan kan dalam 1 tahun. Misalnya sekretaris dan bendahara itu 1 orang, yaitu berarti 12. Supervisor misalnya ya, itu ada 12. Kalau ini berarti dia punya 4 orang ya, ini juga 4 orang dan seterusnya ya. Nah, kemudian nanti yang bawahnya ini contoh untuk biaya bakalan misalnya ya. Jadi tahun pertama ya, bakalan itu harganya itu sekian. Jadi kalau tadi butuhnya berapa ekor, tinggal kalikan saja yang atas tadi ya. Hijauan juga sama, ini gajinya misalnya per bulannya sekian, tadi 12 eh, bulan kan ya, atau 12 orang untuk 1 tahun, maka butuhnya sekian dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini Anda masuk ke menghitung analisis finansial ya. Nah, nanti untuk master plan Anda itu kami hanya butuh, karena ini untuk latihan saja ya, itu minimal ini. Ya, minimal di bab 5 master plan Anda itu adalah rancangan anggaran biaya sama analisis usaha atau analisis finansial yang sederhananya ya. Jadi komponennya itu apa? Asumsi tadi ya. Jadi asumsi ditulis semuanya. Kemudian bab 5.2 itu adalah modal investasi seperti tadi. Listkan semua biaya ataupun komponen investasinya, kemudian biayanya berapa sehingga akan ketemu total investasi yang diperlukan, itu masuk ke bab 5.2. Kemudian bab 5.3 itu adalah operasional atau produksi tadi. Misalnya bakalan berapa, pakan berapa, pegawai berapa, dan seterusnya selengkap mungkin. Ya, itu masuk ke biaya operasional. Baru masuk ke bab yang 5.4 itu adalah analisis usahanya. Ya, ini minimal 3 ya. Jadi kalau Anda ingin menambahkan, Pak saya ingin menghitung IRR boleh. Menghitung NPV boleh. Menghitung ROI juga boleh. Ya, semakin banyak itu tentunya menjadi nilai plus ya dari tugas master plan yang kelompok Anda akan lakukan. Ya, jadi minimal ini ya, benefit cost ratio ya, Anda tahu kan benefit ya atau revenue lah ya, itu pendapatan dibagi dengan eh, produksi ya, biaya produksi. Kemudian BEP, break even point ya, nanti BEP bisa jadi BEP skala produksi, bisa jadi BEP harga per unit produksi ya. Kemudian keuntungan ya, jadi hasil penjualannya berapa dan sebagainya dengan asumsi tadi kan. Jadi asumsi juga termasuk ya. Jadi kalau misalnya
Di penggemukan harga beli per kilonya berapa, harga jualnya per kilonya berapa, misal ya. Atau di pembiakan harga beli indukannya berapa, kemudian harga jual anakannya bobot berapa, harganya berapa, misalnya ya per kilo kah atau per ekor dan seterusnya. Itu asumsi-asumsi di situ supaya bisa menghitung. Dan jangan lupa ya, untuk pendapatan itu selain ternaknya itu sendiri, itu juga Anda bisa memperoleh pendapatan dari sumber yang lain. Contohnya adalah by produknya. Apa itu misalnya yang paling mudah adalah kotoran atau feses. Ya, feses juga mempunyai nilai ekonomi ya. Jadi silahkan ya di googling ya, cari informasi berapa sih harga fesesnya. Berapa satu ekor menghasilkan fesesnya. Misalnya ya, domba itu kurang lebih ya menghasilkan sekitar 750 gram misalnya ya. Misal ya, itu perharinya segitu misalnya ya. Kalau sapi berapa persen dari bobot badan, itu ada semuanya di pustaka. Makanya itu silakan cari pustakanya, dan Anda mungkin dapat juga mata kuliah limbah, itu juga ada di situ ya. Berapa satu ekor mendapatkannya, kemudian dijualnya dalam bentuk apa? Kalau misalnya dia masih dalam bentuk basah, tentunya harganya lebih murah kan? Kalau ada pengolahan berarti Anda perlu ya diasumsi itu kebutuhan modal investasi, bisa ya Anda beli mesin apa namanya penggilin ya, APO ya, mesin penggiling feses supaya dia menjadi hancur dan seterusnya, atau apa bangunan minimal ya, bangunan untuk mendiamkan feses itu supaya matang dulu misalnya ya. Nah, itu Anda bisa masukkan di situ, tetapi apa namanya, tentu harga ada biaya investasi plus, tapi harga jualnya juga naik sehingga nanti di akhirnya juga akan berbeda ya. Misalnya ada yang jual misalnya ya kotoran yang sudah jadi apa namanya, jadi pupuk organik itu misalnya ya, 1 kilonya bisa 5.000 dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada konversi juga ya, dari bahan feses segar menjadi eh, apa pupuk itu susut berapa, misalnya 30% kah susutnya dan seterusnya. Nah, itu Anda gunakan di asumsi-asumsi yang Anda lakukan di situ ya. Nah, itu ya, jadi hitung BEP-nya berapa, keuntungan profitnya berapa tadi ya, pendapatan bisa dari penggemukan, bisa Anda dapatkan pendapatan dari feses misalnya ya, atau misalnya yang lain ya, kalau memang Anda akan mencantumkan di situ. Nah, ini contohnya ya. Benefit cost ratio itu ya merupakan analisis untuk itu layak atau tidak yang paling mudah ya. Jadi nilai PC kurang dari satu, maka ini tidak ekonomis atau tidak layak. Kalau B persennya itu lebih dari satu, maka ini visible ya. Kalau dia sama dengan satu, ya ini tidak rugi tidak untung ya. Ya, jadi kan pendapatan yang kita dapatkan sama dengan pengeluaran yang keluarkan, itu kan sama dengan satu ya. Nah, bagusnya kan lebih dari satu, 1, sekian dan lain sebagainya. Tapi jangan overestimate juga. Misalnya ada analisis yang PC rasionya bisa sampai 3 gitu ya. Nah, itu nggak mungkin lah ya, kalau untuk peternakan dan lain sebagainya itu angkanya itu bisa sampai 3 dan lain sebagainya ya. Angka sampai 2 saja sudah bagus, sangat bagus. Artinya kan modal 1.000 Anda dapat 2.000 ya, padahal ini di pertanian atau di peternakan itu masih cukup jarang seperti itu ya. Jadi 1,7, 1,8 itu angka-angka yang memang biasanya itu angka yang lumrah ya. Baik, nah misalnya ini ya. Jadi apa namanya, dia ya, misalnya mempunyai umur ekonomi 3 tahun, investasi awal tahun pertama 1 miliar, sedangkan operasional 20 juta, keuntungan proyek adalah 105, maka bunga bank 5% dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung lebih detail lagi gitu ya. Ini kan ini ya, benefitnya 126. Sementara biaya tahunannya per tahunnya 86 ya. Ini biaya juga pendapatan per tahunnya. Maka BC rasionya menjadi 1,48. Nah, jadi Anda hitungnya per tahun ya, dengan periodenya itu per tahun. Misalnya tadi ya, penggemukan 3 kali periode per tahun, berarti kan selama 3 periode berapa ekor yang terjual, berapa biayanya. Biaya, ingat ya, biaya investasi plus biaya produksi. Tapi investasinya hitungnya per tahun yang penyusutan. Makanya itu perlunya menghitung penyusutan ya. Jadi bukan biaya investasi total
satu tahun pertama itu menjadi pembagi, tentunya akan minus ya, tetapi adalah apa namanya, dia dihitung penyusutannya. Jadi misalnya kandang perlu mendirikan 100 juta, dipakai 10 tahun, berarti satu tahunnya sekian rupiah. Nah, itulah yang menjadi nanti komponen pembagi biaya apa revenue atau benefit. Costnya itu adalah biaya produksinya selama satu tahun berapa plus biaya penyusutan, biaya investasi setahunnya seperti apa. Ya. Nah, ini ya, jadi ini beberapa PC ratio menurut bunga bank ya, tapi saya kira Anda belum sampai di sini tidak masalah ya. Yang penting Anda di bab 5 itu muncul PC rasionya itu berapa ya. Ya, jadi kalau kedua adalah keuntungan. Ya, setelah menghitung P/S rasio, Anda menghitung keuntungannya. Ya, keuntungan ya ya mudah ya. Ya, pendapatan dikurangi apa namanya? Biaya produksi itulah keuntungan, ya. Nah, kita pakai bunga bank yang nol saja misalnya ya. Jadi eh, apa namanya? Biaya operasionalnya berapa? Ya, ini total cost-nya kan ini depresiasi itu kan tadi ya penyusutan. Jadi penyusutan per tahun, ingat ya. Jadi penyusutan per tahun ya. Jadi apa benefitnya sekian ya dikurangi dengan 53 126 dikurangi 53 ya, maka akan ketemunya adalah sekian ya. Nah, ini sampai situ saja nanti. Berarti untung atau rugi gitu ya dalam per tahunnya. Jadi dihitungnya adalah per tahun ya. Nah, kemudian BEP. BEP itu bisa dihitung dengan yang ketiga ya, analisis ketiga adalah BEP. Dihitung dengan dua cara, atas dasar unit, atas dasar penjualan dalam rupiah. Jadi BEP itu begini. Misalnya ya, penggemukan berapa yang dia itu tidak rugi. Nah, itu unit. Berarti unitnya ada berapa? Berapa ekor. Kemudian kalau berdasarkan harga atau penjualan itu adalah penggemukan tadi seekornya dijual minimal harga berapa supaya dia tidak rugi, tidak untung, tidak rugi. Nah, inilah yang disebut dalam rupiah. Jadi ngitungnya ya seperti ini saja ya. BEP sama dengan fixed cost tadi ya. Biaya tetap dikurangi harga jual per unitnya berapa. Ya kan Anda sudah buat ya asumsinya ya. Dikurangi dengan variabel per unitnya berapa. Ya, variabel costnya itu tadi ya itu berapa ya. Nah, nanti akan ketemu ya kalau harga itu adalah fixed cost dibagi satu kurangi variable cost ya dibagi dengan harga per unitnya berapa maka akan ketemu ya. Nah, contoh-contoh tadi tolong Anda bisa lihat juga ya di internet cara ngitungnya seperti apa dan banyak ya aplikasi ataupun cara tutorial ya cara menghitung PEP, ROI, misalnya IRR dan lain sebagainya itu silahkan ya. Nah, tujuan BEP itu ada apa? Adalah mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya seperti saya bilang ya, tidak untung, tidak rugi. Ya, jadi tadi satu unitnya itu minimal saya jual berapa. Sehingga begini, kalau Anda nanti penggemukan misalnya, ada orang nawar kan. Yang namanya jual beli bisa nawar misalnya, nanti pas kurban misalnya ya. Itu ditawar berapa? Anda bisa sudah punya harga dasarnya berapa. Nah, ini ya BEP-nya. Oh, saya misalnya akan tidak rugi kalau sekian. Kalau dia nawar sekian, sekian, oh ini saya masih untung sekian. Nah, itu ya. Jadi, atau yang kedua adalah menunjukkan sasaran volume penjualan minimal. Ya tadi ya. Jadi skala berapa atau saya bisa menjual berapa supaya dia tidak rugi. Ya, seperti tadi ya, skalanya berapa. Ya, kemudian ini untuk menentukan kebijakan penentuan harga seperti tadi saya sebut ya, kalau tawar menawar berapa sih harga minimalnya berapa ya. Ini untuk mengetahui juga apakah perusahaan itu beroperasi dekat atau jauh dari titik impas tadi. Ya, jadi oh skalanya sekian, oh BEP-nya harusnya sekian nih. Oke, masih masuk. Atau misalnya oh dia dijual per unit sekian, oke masih masuk. Nah, ini dengan BEP. Ya, ini contoh-contohnya ya. Nanti silahkan dilihat di slide yang diupload ya di kelas ya. Bagaimana cara menghitung BEP-nya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Jadi
di contoh tadi itu menjual VCD misalnya, itu adalah 700 unit VCD. Jadi minimal dia harus bisa menjual 700 kalau dia tidak ingin rugi. Atau harganya itu berapa? Ya, atas dasar penjualannya itu harganya berapa, itu akan ketahuan. Baik ya, jadi inilah titik impas tadi BEP ya. Jadi kalau di sini ini adalah untung ya, daerah untung. Kalau di sini adalah daerah-daerah yang rugi ya. Ini saya kira teorinya ya. Jadi nanti silahkan Anda hitung ya sebaik mungkin ya. Nah, itu menjadi bab terakhir ya dari master plan Anda ya. Master plan analisis biaya atau analisis finansial ya, yang isinya asumsi, biaya modal investasi, biaya produksi, dan analisis finansialnya seperti apa. Minimal 3 tadi ya. Jadi BC rasio, untung atau rugi, yang terakhir adalah BEP ya. Baik, mungkin itu pertemuan pada hari ini ya. Silahkan Anda lakukan ya untuk praktikumnya ya, untuk melanjutkan ya membuat master plan. Kita tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.